Ya, baik. Dan tentunya pemirsa kami juga akan mengajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya. Ini kekecewaan mendalam dialami Iis Nurlina, warga Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan peserta rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Labuan. Ya pemirsa, pasalnya setelah dinyatakan lolos dan sempat bekerja, Iis malah diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Ironisnya pemutusan kerja sepihak tersebut disampaikan bukan melalui surat resmi atau pertemuan formal, namun melalui panggilan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Iis Nurlina, warga Desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan salah seorang peserta rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Labuan, yang videonya viral di sosial media lantaran diberhentikan secara sepihak oleh panitia seleksi. Padahal, ia mengaku lolos rekrutmen dan sudah bekerja 1 hari. Ironisnya, ia mengaku bahwa pemutusan kerja sepihak tersebut disampaikan bukan melalui surat resmi atau pertemuan formal, namun melalui panggilan telepon. Iis Nurlina menyebut selain dirinya ada sebanyak 25 orang peserta rekrutmen RSUD Labuan yang telah dinyatakan lolos dan sempat bekerja selama 1 hari dan diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Padahal mereka yang telah diberhentikan secara sepihak ini telah dinyatakan lolos berbagai tahapan, mulai dari pemberkasan administrasi, tes CAT atau Computer Assisted Test, pemberkasan administrasi fisik secara langsung, hingga telah melakukan tanda tangan kontrak kerja. Pihak panitia beralasan bahwa pemutusan kerja dilakukan karena masa berlaku sertifikat yang dianggap kedaluarsa. Ia juga mengaku telah berupaya memperjuangkan haknya dengan menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pihak Dinkes Banten menyampaikan tidak bisa memutuskan persoalan ini karena hanya menerima hasil dari panitia seleksi. Sedangkan saat mendatangi kantor BKD Banten, pihaknya hanya membantu RSUD Labuan dalam rekrutmen pegawai baru. Sampai kami tanda tangan kontrak, kerja 1 hari, ke kegiatan pagi sampai sore, sampai malam lah ya. Sampai malam, tapi ternyata besoknya kami langsung diberhentikan melalui telepon. Saya sih menerima telepon itu di jam 6. Teman-teman yang lain ada yang di jam 12, ada yang jam 11, ada yang jam 3 malam. Gitu. Sekelas provinsi masa memberhentikan pasien, memberikan peserta ini atau karyawan masa melalui telepon, tidak ada surat resmi, tidak ada surat pengumuman resmi maupun pengumuman melalui grup WA rumah sakit pun tidak ada. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengatakan bahwa rekrutmen pegawai RSUD Labuan sudah berjalan dengan transparan. Namun ia menyebut seharusnya verifikasi dokumen peserta dilakukan sebelum tanda tangan kontrak agar tidak ada pihak yang dirugikan saat lolos rekrutmen. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi atas persoalan tersebut dan meminta kepada peserta agar melapor jika ada oknum yang melakukan suap atau memanipulasi data. Semua proses ini kan sudah kasat mata dan terbuka, transparan, dan memang kalau kita lihat apa yang dilakukan itu sudah memang seperti sesuai ya dengan mekanisme dan tata cara aturan. Hanya ada satu yang miss, yaitu harusnya verifikasi itu sebelum MOU, sehingga orang kalau sudah MOU kan merasa dirinya diterima. Nah, kalau sudah dirasa diterima, begitu diverifikasi ulang ternyata ada yang tidak sesuai, berarti kan ada yang miss. Nah, itu yang harusnya verifikasi dulu baru MOU, bukan MOU dulu baru verifikasi, MOU dibelakangkan. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan.